Sudah terlihatkah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Kalau kita lihat kembali di RPS pertemuan ke-7 itu sudah ya sebarang bersama untuk yang diskrit tetapi ya dan marginal juga. Nah, PUBA saling bebas nanti kita di akhir. Oke. Nah, sekarang pertemuan ke-9 kita masuk ke sebaran bersyarat dan juga ekspektasi bersyarat. Jadi kita akan mempelajari topik yang baru walaupun ini masih anaknya dari joint distribution ya, teman-teman. Kita masih fokus di diskrit karena mungkin kalian integral lipat 2-nya juga baru di awal-awal. Jadi saya berpikir bahwa oke, yang diskrit kita habiskan dulu sampai di sini ya, sampai di ekspektasi bersyarat. Nah, nanti nextnya minggu depan insya Allah kalau memang luring mau bahas UTS dulu boleh satu pertemuan itu ya, kalau nanti masih ada waktu kita joint distribution yang PU baca continue ya, seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita bahas ini ya, sebaran bersyarat dan nilai harapan bersyarat atau ekspektasi bersyarat. Nah, saya menggunakan PPT dari sumber lain, jadi kalian nanti bisa mau googling silahkan. Saya lupa sumbernya apa ya, tapi di sini bentuknya seperti ini. Karena ini mencakup materi kita hari ini dan lumayan mudah dipahami oleh kalian seharusnya, jadi saya gunakan ini. Baik ya, jadi untuk joint distributions, kalau kita ingin mereview kembali, ya kita sudah mengetahui bagaimana cara memperoleh fungsi marginal dari suatu fungsi peluang bersama, ya dalam konteksnya PU acaknya diskrit, teman-teman. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah, ya, bagaimana kalau misalnya kita punya dua PU, lalu cara mencari ekspektasinya seperti apa, gitu ya, baik untuk ekspektasi gabungan maupun ekspektasi bersyarat. Kalau kita udah berbicara dua PU acak, artinya ada dua kejadian lah, anggap seperti itu. Maka selain mereka bersama-sama terjadi, bisa juga kita ingin melihat kejadian salah satu PU acak itu setelah PU acak yang satunya terjadi, gitu kan? Artinya ada bersyarat di sana. Nah, itu yang akan kita pelajari. Jadi di sini poinnya A, B, C. Ya, sebelum ke bersyarat kita akan melihat dulu bagaimana nih bentuk dari ekspektasi gabungan. Karena kita punya dua PU acak, maka nanti kita akan melihat ekspektasi gabungannya seperti apa, ekspektasi bersyaratnya bagaimana, dan juga rataan bersyarat. Ya, ini momen maksudnya ya. Oke, teman-teman, kita lihat. Nah, ini adalah definisi. Kalau kalian punya bukunya, buku warna merah itu yang pernah saya share, ya, ini materinya, loh, ini bergerak sendiri. Oh, oke. Ya, ini mengambil materinya dari buku tersebut. Sepertinya ada yang punya, ya. Saya lupa di kelas A atau kelas B. Ya, ini mengambil materinya ternyata dari buku tersebut, teman-teman. Kita lihat ya, pertama ekspektasi gabungan. Ini urutan materinya itu sebetulnya sama dengan PU acak tunggal. Dulu kita belajar fungsi peluang atau fungsi densitas ya. Kemudian ada fungsi distribusi kumulatif. Gitu kan? Lalu kita mempelajari bagaimana memperoleh ekspektasi X, kemudian varians X misalnya ya. Nah, ketika dua PU acak sama urutannya ya. Hanya bedanya kemarin ada fungsi peluang marginal. Ya, jadi dari fungsi peluang bersama kita bisa mencari fungsi peluang marginalnya. Nah, sekarang kita bisa mencari ekspektasi gabungannya. Nah, definisinya adalah jika X dan Y adalah dua PU acak diskrit, ya, maka PXY adalah nilai fungsi peluang gabungan dari PU acak X dan Y, ya, dan V dalam kurung X, Y adalah fungsi dari PU acak X dan Y. Maka nilai ekspektasi gabungan dari V ya, atau fungsi dari X dan Y ini dinotasikan dengan ekspektasi dari fungsi X dan Y dirumuskan sebagai berikut. Kalau kita berbicara satu PU acak, kalian sudah tahu di sininya GX ya. Sigma untuk seluruh X, misalnya fungsi dari PU acak X. GX dikali PX. Karena kita di sini dua PU acak dan fungsi dari dua PU acak itu dinamakan fungsi V, ya, maka di sini kita notasikan penjumlahan untuk kedua nilai PU acaknya. Jadi untuk nilai PU acak X dan juga Y,
fungsinya ya, fungsi dari kedua peubajak tersebut dikalikan dengan fungsi peluang bersamanya atau fungsi peluang gabungan. Ya, ini dinamakan ekspektasi dari V atau nu gitu ya, fungsi nu dari peubajak X dan Y. Nah, ini ada contohnya. Misalkan fungsi peluang gabungan dari peubajak X dan Y berbentuk sebagai berikut. PXY notasinya, ya, di mana dia adalah 1/72 dikali X plus 2Y, di mana baik X maupun Y itu nilainya sama dengan 0,123. Jadi nilainya 0 sampai 3. Hitunglah ekspektasi dari 2 dikali X dikali Y, pangkat 2 dikurang 1. Boleh tahu idenya bagaimana mencari nilai ekspektasi ini berarti kalau dikaitkan dengan rumus yang pertama? Bagaimana? Berarti ekspektasi dari 2x kuadrat dikurang 1 adalah Jumlah jumlah X. Jumlah untuk seluruh X dan Y, begitu ya. Kemudian dari Itu nilai X sama Y-nya dimasukin bukan, Bu? ya boleh, ya boleh. Kalau mau ditulis secara umum X dan Y-nya saja dulu juga boleh. Maka setelah notasi sigma-nya apa? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, gitu. Nah, sekarang lihat. Ekspektasi dari suatu fungsi X dan Y, maka dia adalah fungsi tersebut dikali nilai peluang dari peubajaknya berdua. Di sini yang jadi nu X-Y-nya yang mana? Di contoh 2XY kuadrat. Oke, 2XY kuadrat dikurang 1. Maka untuk mencari ekspektasi 2XY kuadrat dikurang 1 adalah tadi sigma untuk seluruh X dan Y. Kemudian 2XY kuadrat Dikali sama dikali 1/72 PXY-nya. betul. Jadi 2XY kuadrat dikurang 1 dikali 1/72 dikali X plus 2Y. Ya, jangan bingung teman-teman. Muncul whiteboard-nya? muncul. Muncul, Bu. Muncul, Ekspektasi dari 2x kuadrat dikurang 1, maka ini adalah notasi untuk seluruh x dan y, 2xy kuadrat x dikali px-nya 1/72 ya, kemudian dikali x plus 2y. Oke, ini konstanta ya, berarti bisa kita keluarkan 1/72 untuk seluruh X. Mau ditulis X-nya dari 0 sampai 3 boleh ya, kalau mau ditulis umum dulu boleh, begitu ya. Berarti di sini sigma Y dari 2XY kuadrat kurang 1 dengan X plus 2Y. Untuk mencari ini, bagaimana caranya? Masukin Masing-masing titik X sama Y-nya. Betul. Jadi lihat, tadi X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 3. Berarti kan pasangan yang mungkin gini. Kalau kalian, misalnya ya, mudahnya begitu ya. Misalnya mau dibuat tabel, boleh. Ya, X, Y-nya. Berarti kan pasangan yang mungkin 0, 0, ya, 0, 1, kemudian 0, 2, 0, 3, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir pasangannya berapa berarti? 3. Iya, X-nya 3 ya. Di sini coba. Dan seterusnya X-nya 3, Y-nya 3. Maka ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, oke, berapa nilai yang suku sebelah kanan ini? Ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya Min 1. Oke, min 1 dikali yang sebelah kanan, X-nya 0, Y-nya 0.
0. 0. Paham ya? Lalu ditambah ketika X-nya 0, Y-nya 1. Suku yang sebelah kirinya. X-nya 0, Y1. Min 1 dikali 2. Oke, di sini X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0 tambah 2. Kali 2. Satu lagi, coba misalnya di sini 3 dan 3, nih ya, dan seterusnya. Ketika di sini X-nya 3, Y-nya 3, berarti berapa? 2 dikali 3, 6. 6 dikali 6 kali 9. 9. 54 Berapa? kurang 54 kurang 1, 55. 53. 54 kurang 1. 53. 53, Bu. Oke, ya. Wajar kurang aqua ya. Maka di sini ketika 3 dan 3 juga menjadi 9 ya. Nah, dapat nggak di sini nanti suatu nilai? Dapat. Dapat. Ya, nanti nilainya itu 1184 dibagi dengan 72. Ini nilai. Seperti halnya kita mencari peluang kemarin ya. Bedanya di sini dalam mencari ekspektasi gitu ya. Maka nanti tinggal substitusikan saja nilai X dan Y-nya untuk seluruh pasangan yang mungkin, teman-teman. Nah, oke, bisa dipahami contoh yang tadi ada di PPT-nya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Ibu. Bisa, pasti bisa. Oke, ini ada contoh yang kedua. Misalkan peubah acaknya itu adalah X dan Y, ya, dan dia mempunyai fungsi distribusi peluang gabungan yang dalam bentuk tabel. Jadi nilai X-nya berapa, teman-teman? Nilai Y-nya berapa? X-nya nilainya berapa saja? 012. 012. Y-nya? 012 juga. Oke, berarti ini fx-y dia notasinya ya, tidak apa-apa. Jadi ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, maka nilai fxy-nya itu atau pxy-nya itu adalah 3/28. Kalian kalau mau merubah si fungsi ini menjadi tabel juga boleh. Nih, ya, kebayang nggak? Berarti nanti X-nya di sini 0 sampai 3, Y-nya adalah 0 sampai 3 juga. Sel-sel yang ada di sini adalah nilai peluang ketika X dan Y-nya kalian substitusikan. Ya, jadi kalian jangan bingung kok yang satu dibuat fungsi umum ya, yang satu dibuat tabel. Itu merepresentasikan satu sama lain. Ya, jadi nggak masalah. Oke, seperti soal UTS kemarin nomor 1. Ya, nomor 1 itu harusnya fungsi distribusi gabungannya dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, hampir semuanya menjawab dalam bentuk tabel, tapi jawabannya juga yang kurang tepat banyak ya. Jadi nanti apa namanya? Saya melihat sekilas kemarin. Nanti kita cek bersama. Nah, jadi di sini misalnya ketika X-nya 0, Y-nya 0, nilainya adalah 3/28. Kenapa di sini? Nah, berarti yang tidak ada nilainya, ya berarti nilai peluangnya adalah 0, teman-teman ya. Nah, lihat, pasangan ketika X-nya 2, Y-nya 1, berarti di sini peluangnya 0. Ya, dan lain sebagainya. Ketika dijumlahkan nilainya harus 1. Kita diminta untuk menghitung ekspektasi dari fungsi GXY. Bukan di atas nu di sini notasinya, kok di bawah G, nggak masalah. Yang penting dia merupakan fungsi dari peubah acak X dan juga Y. Nah, dia nilai fungsinya adalah X kali Y. Kalau yang atas, fungsinya itu adalah 2XY kuadrat dikurang 1. Berarti dengan cara yang sama sebetulnya dengan contoh yang pertama, kita bisa mengerjakan contoh yang kedua. Ya, ekspektasi dari GXY atau ekspektasi dari XY, maka penjumlahan untuk seluruh X dan Y dengan batasnya masing-masing, ya, XY dikali nilai nilai peluang dari fungsi peluang gabungannya. Oke, berarti di sini kalian lihat X dikali Y dikali nilai fxy-nya. Dia mencari untuk yang suku pertama ini X-nya berapa, Y-nya berapa? 0. Ya, betul ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 0, nih jelas sekali ya, 0 kali 0 dikali nilai peluangnya F00 atau P00. Oke, begitu pula untuk yang suku yang kedua. Berarti ini X-nya berapa, Y-nya berapa?
01. X-nya 0, Y-nya 1. 1 ya. Dan untuk seluruh pasangan yang mungkin, tinggal kalian substitusikan saja. Dapat nilainya adalah 3/14. Gitu ya. Jadi di sini apa namanya contoh bagaimana kita bisa mencari ekspektasi dari apa namanya gabungan ya dari dua buah peubah acak. Nah, jadi sebetulnya idenya caranya gitu ya sama ya, hanya mengembangkan dari banyaknya peubah acaknya saja begitu. Jadi penjumlahannya untuk batas masing-masing X dan Y. Untuk ekspektasi gabungan dulu ada yang ditanyakan, silakan. Ibu, saya bingung kalau misal soal terus disuruh cari fungsinya gitu, Bu, di tabel kayak gini. Ini Triani ya? Triani bingung kalau ada soal, lalu? Terus fungsinya nggak diketahui, terus kayak gini, Bu. Oke, jadi artinya kalian kesulitan kalau soalnya itu seperti soal nomor 1 kemarin. Iya, Bu. Oke. Kalau saya sih gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi memang itu membutuhkan apa namanya pemahaman teman-teman terkait dengan variabel acak. Ya, jadi itu kita list dulu harusnya dari seluruh anggota ruang sampel yang mungkin. Ya, jadi seluruh anggota ruang sampel yang mungkin kita list dulu. Ya, di sini tidak ada ya. Dari seluruh anggota ruang sampel itu kita list dulu, baru dari setiap anggota ruang sampel itu kita lihat nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa, atau X-nya berapa, Y-nya berapa. Sebetulnya di pertemuan terakhir itu saya pernah membahas satu contoh di PPT yang sama persis kasusnya. Benar nggak? Ada yang ingat nggak? Yang perusahaan kan? Betul. Iya, Bu. Mengerjakannya sama seperti itu. Ya, mengerjakannya sama seperti itu. Minimal kalian tuh tabel ininya harusnya benar. Kalau memahami soal yang saya berikan di pertemuan terakhir. Saya ekspektasinya di situ kalian sudah betul semua gitu ya di fungsi peluang ini nih, tabel ini. Ya, berarti ada yang miss ya, teman-teman mungkin ada yang belum memahami transformasi dari soal tadi atau dari anggota ruang sampel ke dalam bilangan real atau nilai peubah acaknya. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Berarti missnya di sana. Ya, nanti besok, minggu depan, insya Allah coba kita bahas lagi bersama. Kalau diskrit memang konteksnya seperti itu, mau tidak mau. Ya. Bahkan itu ya seperti itu saja soalnya sebetulnya kalau diskrit ya, tidak terlalu beragam. Teman-teman yang akan jauh lebih beragam ada nanti di pembaca kontinu, karena nanti kita sudah berbicara daerah asal, kita akan berbicara grafis, ya grafik dari fungsi yang ada gitu. Jadi malah jauh lebih sulit yang kontinu nanti dibandingkan dengan yang diskrit. Nanti Triani minggu depan coba kita lihat ya. Baik, kita Bu. coba pelajari yang ini dulu. Nah, ini untuk ekspektasi gabungan, teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita sekarang melihat ekspektasi bersyarat? Ini mirip seperti kemarin kita punya fungsi peluang gabungan ya. Kemudian kita mau lihat fungsi marginalnya. Begitu. Nah, untuk ekspektasi pasangannya adalah ekspektasi gabungan dan ekspektasi bersyarat. Jadi bukan ekspektasi marginal. Oke. Seperti apa namanya setelah gabungan sudah diperoleh, nah sekarang kita bisa mencari ekspektasi dari suatu peubah acak jika ya atau bersyarat peubah acak ekspektasi dari peubah acak yang satunya gitu. Seperti halnya di peluang bersyarat kalau kalian ingat ya. Nah, mana ini whiteboard? Ingat tidak peluang bersyarat ya? Peluang bersyarat itu ada apa? Peluang suatu kejadian dengan syarat kejadian yang lainnya. Misalnya Septi mau makan bakso gitu ya. Kalau Zidan traktir misalnya ya atau kejadian yang lainnya. Jadi kejadian sesuatu itu terjadi dengan syarat kejadian yang lainnya terjadi terlebih dahulu. Kan seperti itu. Kalau di konsep peluang ya, ketika ada dua kejadian, teman-teman, ada kejadian A dan juga kejadian B ya. Maka kita bisa mencari peluang A bersyarat B
itu dengan cara mencari peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian B atau peluang B kejadian B terjadi. Gitu. Jadi artinya ketika peluang A mempunyai sifat kejadian B sebagai syaratnya, yang duluan yang ini ya teman-teman ya. Artinya ini A terjadi setelah B terjadi. Atau di sini peluang A yang mempunyai sifat kejadian B sebagai syaratnya. Maka untuk mencari nilai peluang si A ini, ya, kita mencarinya dengan membaginya terhadap peluang B. Jadi dihitung relatif terhadap kejadian B. Sebetulnya kita mau cari peluang A di sini, teman-teman. Cuman ada syaratnya, B-nya terjadi dulu. Padahal kita tertariknya ke A-nya saja. Gitu. Artinya kan hanya ke salah satu kejadian. Nah, ekspektasi juga seperti itu. Ya, walaupun di sana ada X dan Y atau X1, X2, Y1, Y2. Ketika kita berbicara bersyarat, kita sebetulnya hanya ingin mengetahui salah satu. Kalau misalnya perlu ekspektasi X bersyarat Y gitu ya, atau ekspektasi Y bersyarat X, mirip seperti kita menghitung peluang A bersyarat B. Nah ini konsep dasar nanti bagaimana rumus dari ekspektasi X bersyaratnya akhirnya muncul. Ya, coba kita lihat. Nah, kalian jangan bingung dengan notasinya. Ya, coba kita lihat. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, jadi ada peubah acak X dan Y adalah diskrit, maka P aksen X bersyarat Y atau peluang ya dari X bersyarat Y atau di sini dinotasikannya oleh P aksen X bersyarat Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan peubah acaknya nilainya adalah Y di X. Nah, jadi kalian sebetulnya tanpa memberikan notasi aksen juga nggak masalah. Ya, jadi ini peluang atau nilai fungsi peluang bersyarat dari X yang diberikan Y atau bersyarat Y. Dan di sini ada P double aksen Y bersyarat X atau mau peluang atau mau ditulis P dalam kurung Y bersyarat X juga nggak masalah. Ya, aksennya ini tidak terlalu penting menurut saya teman-teman ya. Jadi di sini peluang Y bersyarat X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan suatu nilai X. Begitu. Nah, di mana nilai ekspektasi bersyarat dari UX atau fungsi ya dari peubah acak X yang bersyarat Y atau diberikan suatu nilai tertentu Y dulu itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, kalian lihat ekspektasi dari UX bersyarat Y yang dikalikan di sini adalah UX-nya. Ya, seperti tadi konsep ekspektasi. Jadi untuk seluruh nilai X, kenapa X? Karena kita fokusnya di UX. Maka batasnya untuk X. Ya, sigma untuk seluruh X, UX dikali peluang bersyarat X bersyarat Y, peluang X bersyarat Y. Ya. Kalau lawannya atau ekspektasi dari VY atau di sini fungsi dari peubah acak Y bersyarat X, maka ini kayaknya ada kekeliruan. Ya, harusnya apa? Batasnya Y. Batasnya Y ya, teman-teman ya. Ini harusnya batasnya Y yang baris kedua. Untuk seluruh Y, VY atau nu Y ini dikali dengan peluang Y bersyarat X. Berarti kan PR-nya kita bagaimana cara menentukan peluang X bersyarat Y gitu ya. Dan peluang Y bersyarat X. Nah, ini menggunakan konsep peluang bersyarat tadi. Berarti yang jadi peluang A, irisan B-nya apa nih? PY. X. PXY. X. Ya, jadi kejadian bersama nih. Maka di sini peluang bersama dibagi dengan apa? PY. Nah, jadi sekarang kalian tahu PX bersyarat Y itu diperoleh dengan cara fungsi peluang gabungan bersama dibaginya adalah PY. Kalau PY bersyarat X, maka PX dan Y dibagi fungsi peluang miliknya si X. Gini ya teman-teman, cara mencari fungsi peluang bersyarat. Ya,
Sehingga kalau misalnya kita lihat lagi slide-nya tadi, ya, nanti tinggal kita ganti sisi yang sebelah kanan ini peluang bersyaratnya dengan rumus yang tadi di whiteboard. Kita coba lihat contohnya. Oh, ada jawabannya, alhamdulillah ya. Jadi saya nggak perlu coret-coret. Di sini dimisalkan fungsi peluang gabungan dari PU bacak X dan Y berbentuk XY per 18. Dengan X dan Y-nya batasnya masing-masing X dari 1 sampai 3 dan Y dari 1 sampai 2. Kita diminta untuk menghitung ekspektasi dari 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1 dan ekspektasi dari 2Y bersyarat X sama dengan 1. Oke, kita lihat untuk yang ekspektasi 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1. Sebentar. Saya bisa mengeluarkan ini enggak ya? Apa laser gitu di sini. Kursor saya tuh bergerak nggak di kalian? Terlihat tidak? Bergerak. Oh, oke. Kalau ada kursor aman. Nah, jadi kalau gitu. Ya. Jadi yang ini yang pertama ekspektasi 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1, maka kita kaitkan dengan formula yang tadi. Lihat, fokusnya di X yang depannya. Maka ini batasnya sigmanya untuk X. Fungsinya apa? 3X kuadrat. Oke, berarti 3X kuadrat dikali. Ini 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1. Maka peluang bersyaratnya peluang X bersyarat Y. Gitu ya. Lihat yang depannya siapa X. Oke, batasnya untuk seluruh X. Fungsinya fungsi apa? 3X kuadrat. Oke, karena X bersyarat Y di sini, maka peluangnya peluang X bersyarat Y. Nah, inilah yang harus kita cari dulu. Peluang X bersyarat Y. Peluang X bersyarat Y kita dapatkan dengan cara ya merasiokan peluang fungsi peluang bersamanya dibagi dengan fungsi peluang milik si Y saja. Pertanyaannya fungsi peluang Y-nya aja ada enggak di soalnya? Enggak ada, Ibu. Nah, fungsi peluang marginal Y-nya tidak ada, berarti cari dulu fungsi peluang marginal Y-nya. Bagaimana cara mencari fungsi peluang marginal Y? Ayo. Masukin nilai X Dari PXY. betul ya. Jadi di sini ya di baris yang terakhir ini kalian lihat notasi 2 ini boleh ada, boleh tidak. Indeks 2 ini menyatakan dia PU bacak yang kedua si Y-nya ya. Jadi mau PY saja juga nggak masalah, teman-teman. PY gitu ya sama dengan ya kita menjumlahkan ya fungsi peluang bersamanya untuk seluruh nilai X lawannya, teman-teman. Berarti karena batas X-nya dari 1 sampai 3, maka di sini kita jumlahkan nanti X-nya dari 1 sampai 3 dari fungsi peluang bersamanya, yaitu X-Y per 18. Tinggal substitusikan saja nilai X-nya 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, diperoleh Y per 3. Ini baru PY-nya, baru si penyebutnya, teman-teman. Ya. Kemudian, untuk peluang bersyaratnya berarti tinggal kita bagi. Nah, nih ya, PXY dibagi dengan si PY. Berarti XY per 18 dari sini ya, PXY ini ya dibagi dengan si PY tadi fungsi peluang marginalnya Y per 3. Dapat X per 6. Untuk X-nya adalah 1, 2, dan 3. Ini baru peluang bersyaratnya, belum sampai ke ekspektasinya. Buat mencari ekspektasinya, ya berarti seperti rumus yang awal tadi. Notasi untuk sigma seluruh batas X dari 3X kuadrat dikali peluang X bersyarat Y. Maka tinggal 3X kuadrat dikali dengan X per 6. Dengan batas X-nya dari 1 sampai 3. Y sama dengan satunya di sini tidak ada. Ya, karena di fungsinya di sini tidak ada nilai Y-nya. Jadi nggak masalah, kalian jangan bingung. Ya, jadi di sini tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya karena nanti di fungsinya itu tergantung dari fungsi X bersyarat Y-nya. Kalau tidak ada unsur Y-nya di dalam fungsinya, kita tidak perlu substitusikan nilai Y-nya sama dengan 1. Paham ya? Jadi di sini tinggal kita kalikan seperti biasa ya dan kita tinggal substitusikan nilai X-nya dari 1 sampai 3 sehingga diperoleh nilainya adalah 12. Bisa dipahami atau ingin tanyakan dulu silakan.
Ya. Jadi ingat untuk ekspektasi bersyarat maka peluangnya juga peluang bersyarat di sini. Untuk cari peluang bersyarat lihat rumusnya. Kita membutuhkan nilai fungsi marginal. Untuk cari fungsi marginal ingat lagi materi minggu-minggu sebelumnya. Ya, jadi cari dulu fungsi marginal, baru dapat fungsi peluang bersyarat, baru dapat nilai ekspektasinya. Jadi ada 3 step ya dalam mencari ekspektasi bersyarat. Sekalipun di sini ada Y sama dengan 1, tetapi ketika PXY-nya di sini tidak ada unsur Y, ya, X bersyarat Y-nya, nah kalian lihat, ini kan X bersyarat Y-nya adalah X per 6. Nggak ada Y-nya kan? Maka tidak perlu substitusikan nilai Y-nya sama dengan 1. Bisa dipahami? Ibu, kalau misalnya Ya. itu hasilnya itu 3x kuadrat Y X per 6 gitu, Ibu. Berarti Hmm. Y-nya ntar dimasukin. Iya, Y-nya sama dengan 1. Oh, berarti ntar masukinnya pasangannya Iya. itu 1,1, 2,1. Oh gitu. enggak, Y-nya langsung substitusikan 1. Tania. Berarti di akhir ya, Bu? Iya, jadi yang jadi PXY-nya kan di sini 3, bukan dari 3x kuadrat Y. Mungkin ya maksudnya tuh tadi harusnya Y-nya di sini nih. PX bersyarat Y. Kemungkinannya akan di sini Y-nya justru. Misalnya ada Y-nya di sini ya. X dikali Y kuadrat atau Y minus 1 atau apa misalnya. Maka nanti ketika di ekspektasi ini, maka Y-nya substitusikan nilainya sama dengan 1 untuk yang si PXY-nya ini. Paham? Oh, jadi kalau seandainya PXY-nya ada unsur Y-nya baru dimasukin gitu, Bu. Betul. Betul. Kalau misalnya dia ada di 3x kuadrat gitu, dia 3x kuadrat Y gitu, itu nggak dimasukin, Bu. Kan 3x kuadrat ini adalah ini ekspektasi bersyarat Tahnia. Jadi kalau Iya, bersyarat ya, kalau bersyarat kemungkinan besar bahkan hampir pasti ya, dia di sini pasti hanya 1 peubah acak. Berbeda dengan ekspektasi gabungan tadi ya. Paham ya? iya kan. Oke, kalau ekspektasi gabungan nanti fungsinya bisa saja X kali Y seperti ini. Tapi kalau bersyarat, maka kita akan berbicara ada 2 peubah acak, yang satu yang kita cari ekspektasinya, yang satu jadi syaratnya. Gitu, teman-teman. Paham ya? Jadi di sini akan ada 1 peubah acak, yang jadi syaratnya juga akan ada 1 peubah acak. Seperti itu. Begitu pula ketika di sini Y, ya di sini X-nya sendiri juga. Gitu. Bisa ya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, untuk yang tadi soal yang kedua, ya, sama cara mengerjakan yang mana tadi ya soalnya? Oh ini. Ekspektasi dari 2Y bersyarat X-nya sama dengan 1. Ya, berarti cari fungsi peluang Y bersyarat X. Nah, Y bersyarat X. Nah, berarti ini nih. Fungsi peluang bersamanya dibagi dengan PX-nya. Oke, dapat nilai di sini fungsi marginal bagi X-nya itu adalah dengan cara mencari fungsi peluang bersama dengan batasnya Y lawannya. Saya paham, pasti kalian itu bingungnya nanti misalnya ketika mencari fungsi peluang bersyarat yang jadi pembilangnya siapa, nah di situ kalian bisa bingung. Kemudian dalam mencari fungsi peluang marginal, kalian mungkin lupa ingat masalah batasnya Y atau X. Ya. Kalian jangan sampai nanti mencari Y bersyarat X terbalik gitu ya, batasnya juga di sini ikutan terbalik. Ya, jadi konsep yang perlu kalian pahami. Ya. Kalau ini peluang bersyarat, kalau ini peluang marginal seperti itu. Kalau peluang marginal, ingat lagi materinya. Ya, ketika fungsi peluang marginal, ya berarti hanya ada 1 peubah acak yang menjadi batasnya itu adalah batas peubah acak lawannya begitu. Ketika dicari fungsi peluang marginal X, maka si fungsi bersamanya ini ya, dicari nilainya untuk seluruh batas Y. Gitu ya. Kebetulan sama fungsinya X per 6. Ya, di mana X-nya ini dari 1 sampai dengan 3. Maka fungsi peluang bersyaratnya XY per 18 dibagi X per 6. Y per 3. Ya, yang tadi PX bersyarat Y-nya adalah X per 6, ya, jadi nilai hasilnya. Di sini peluang Y bersyarat X-nya adalah si Y per 3. Gitu, ya, di mana Y-nya itu adalah 1 dan 2 nilainya.
Baru cari nilai ekspektasi dari 2Y bersyarat X sama dengan 1. Jadi fungsinya siapa? 2Y. Oke, berarti sigma dari 2Y dikali 2Y bersyarat X sama dengan 1. Oh, berarti ini Y bersyarat X. Ya, tadi sudah diperoleh fungsinya Y per 3. Maka 2Y dikali Y per 3 dengan batasnya, ekspektasinya adalah Y. Kalau ekspektasi itu batasnya batas normal. Ya, tergantung pembacaknya apa. Kalau ekspektasi Y, maka batasnya untuk Y. Seperti itu. Baru substitusikan ya nilai Y-nya dari 1 sampai 2 untuk nilai ekspektasi itu. Dapat nilainya adalah 10 per 3. Oke, karena di sini sudah ada jawabannya, jadi saya tidak perlu mengotret lagi di Zoom ya. Nanti teman-teman coba silakan tulis ulang di buku catatan. Kira-kira bisa diikuti atau tidak. Kalau ada kesulitan boleh disampaikan seperti itu. Bisa contoh yang kedua, aman? Insya Allah aman. Oke, aman ya. Ini adalah ekspektasi bersyarat. Ketika pembacaknya adalah pembacak diskret lah seperti itu. Ini juga mirip sebetulnya ya, tapi ini sebetulnya malah satu peubah acak. Ya, ini mirip. Ini rata bersyarat ya, ekspektasi X bersyarat Y. Ya, ekspektasi Y bersyarat X. Malah lebih sulit yang ini seharusnya, karena kita berbicara fungsi ya, UX dan nu Y gitu. Kalau tadi dia hanya X bersyarat Y dan Y bersyarat X. Artinya ya, di sini bukan fungsi dari X tapi X saja. Ya, dan di sini bukan fungsi dari Y tetapi Y saja. Sehingga di dalam notasi sigmanya di sini ya dia hanya X dan di sini dia hanya Y saja, bukan fungsi dari X dan atau Y, teman-teman ya. Jadi ini saya skip saja. Nah, kita coba lihat di sini ada perkalian 2 momen. Masih ingat sebelum kita membahas fungsi pembangkit momen, saya pernah menjelaskan beberapa konsep mengenai momen. Di mana momen ini bisa kita lihat di sekitar pusat pembacaknya, ya, dan momen di sekitar nilai rataannya. Ingat ya, jadi ada momen di sekitar titik pusat, ada momen di sekitar rata-rata. Nah, ketika peubah acaknya lebih dari 1, dalam hal ini 2, kita juga bisa mencari momen ya. Arti karena ada 2 peubah acak, maka nanti akan ada 2 momen. Ya, jadi 2 momen di sekitar pusat X dan pusat Y gitu. Ya, jadi ketika ada 2 momen, maka kita bisa mencari ekspektasi dari perkalian 2 momen tersebut, atau kita bisa mencari perkalian dari 2 momen tersebut. Nah, di sini notasi momen di sekitar titik pusat atau ya pusat ke R dan ke S di sini dinotasikannya ya, di mana R ini dari X begitu, pusatnya si X, kalau si S ini pusatnya dari punyanya si Y. Notasinya adalah mu aksen R, S. Kalau sebelumnya kan kita hanya mu aksen 1, mu aksen 2 gitu ya. Momen ke-1 dari titik pusat, momen kedua dari titik pusat, momen ketiga dari titik pusat, dan seterusnya. Kalau ada aksennya ini adalah dari titik pusat. Ya, jadi ini hanya persoalan notasi saja ya teman-teman. Nah, di sini momen itu, ingat momen ke-1 dari titik pusat ekspektasi X pangkat 1 gitu ya. Momen kedua ekspektasi X pangkat 2. Ya, kalau kalian ingat, momen ke K gitu ya. Momen dari titik pusat ke K, maka ekspektasi X pangkat K. Konsepnya dari situ. Jadi ketika kita di sini ingin mencari ya, momen ke R dan ke S dari titik pusat, maka ekspektasi dari X pangkat R dikali Y pangkat S. Begitu. Ini definisi ekspektasi X pangkat R dan Y pangkat S, ini seperti konsep sebelumnya, bagaimana kita mencari ekspektasi dari apa tadi? Nih, ekspektasi gabungan. Ya, jadi fungsi dari X dan Y itu dalam bentuk X pangkat R dan juga Y pangkat S. Ya, itulah kenapa di sini ya cara mencari untuk momen ke R dan S dari titik pusat itu adalah sigma atau penjumlahan unsur X dan Y, X pangkat R dikali Y pangkat S dikali fungsi peluang bersamanya. Ini adalah konsep dari ekspektasi gabungan tadi, teman-teman ya. Lihat ekspektasinya dari X kali Y, di mana masing-masing ada pangkatnya.
Ini adalah momen di sekitar titik pusat. Oke, bagaimana kalau misalnya momennya nanti di sekitar rataan? Ya, berarti ada rataan ke R dan ke S. Begitu. Notasinya itu adalah mu. Ya, mu. Kalau kita sebelumnya mu1, mu2, ya, dan seterusnya begitu. Nah, berarti ini kita kembalikan lagi ke definisi dari momen sekitar rataan ketika satu PU Acak. Karena dari rataan, maka di sini dikurangnya adalah dikurang mu. Kenapa tadi di pusat itu tidak ada dikurang-kurang? Karena titik pusat biasanya dinotasikan oleh 0. Ya, sehingga kalau kita mau cari momen ke-1, ya sudah ekspektasi X saja. Kalau momen kedua, berarti ekspektasi X pangkat kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena dia di sekitar rata-rata, makanya dikurangi nilai rata-ratanya. Ya, jadi misalnya, ya di sini mu R, S. Maka X dikurang mu X, pangkat R, ya, karena pusat si X itu si R, dikalikan dengan Y dikurang mu Y, rata-rata si Y dipangkatkan S. Berarti sama saja dengan kita menjumlahkan untuk seluruh X dan Y dari X dikurang nilai mu X pangkat R, dikali Y dikurang mu Y pangkat S, dikali fungsi peluang dari X dan Y. Saya mau tanya, mu X dan mu Y ini sama saja dengan apa? Ayo. Oh, momen. Rata-rata ya, Bu? Ya, dia sama saja dengan apa? Ayo. Ini dia langsung mencari, sebentar saja. Mu itu sama saja dengan notasi apa? Ekspektasi X Ya, pangkat. ekspektasi. Ya, mu itu adalah ekspektasi. Suara Ibu putus-putus, Bu. Boleh. Masih putus-putus sekarang? Sudah tidak, Ibu. Nah, Sudah sudah tidak? tidak. Nah, oke, sebentar. Ya. Mu di sini, teman-teman, mu X, mu Y itu sama saja dengan ekspektasi X dan ekspektasi Y. Ya, oke, kita lihat dulu coba contohnya di sini. Ya, kita punya suatu distribusi peluang PU Acak X dan Y. Jadi di sini baik X maupun Y itu nilainya dari 1 sampai 3. Nah, ini nilai peluangnya ya, masing-masing PXY-nya ya, PXY-nya. Nah, kemudian kita diminta menghitung mu aksen 12 dan mu 22. Oke. Mu aksen 12 dan mu 22. Artinya apa? Mu aksen 12 ini adalah momen di sekitar pusat ke-1 dan kedua. Ya, dari X itu pusat ke-1 dan dari Y ini adalah momen di sekitar momen kedua di sekitar pusat begitu, sorry. Momen ke-1 dan momen kedua di sekitar pusat X dan juga pusat Y. Karena ada aksennya di sini. Kalau mu 22, maka momen kedua di sekitar rata-rata X dan momen kedua di sekitar rata-rata Y. Ya, jadi yang ada aksennya ini adalah momen di sekitar pusat begitu. Nah, untuk mencari mu aksen 1 2, ingat tadi ya, tinggal pangkatnya saja masukkan. Berarti sama saja mencari ekspektasi dari XY kuadrat. Yang satu ini punya X, maka X-nya pangkat 1. Yang dua ini punyanya si Y, maka Y pangkat 2. Ekspektasi XY kuadrat, pakai definisi dari ekspektasi gabungan lagi. Ya, berarti sigma untuk X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 3. Fungsinya apa di sini? XY kuadrat. Maka XY kuadrat dikali peluang bersamanya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan ini? XY kuadrat dikali PXY. Masukin X sama Y-nya. Nah, ya, substitusikan pasangan X dan Y yang mungkin semuanya. Dari 1, 1 seperti tadi ya, 1, 2, 1, 3, dan yang terakhir 3, 3. Begitu. Makanya di sini ada 3 kali 9, karena untuk pasangan 3, X-nya 3 dan Y-nya 3, maka di sini 3 dikali 3 pangkat 2. Ya, 3 dikali 9, 0.
fungsinya. Coba lihat di tabel, apakah 3 dan 3 0? Nah, lihat, ketika X-nya 3, Y-nya 3, nilai peluangnya adalah 0. Ya, maka di sini 3 kali 9 dikali 0. Jadi kemarin UTS, kalau kalian dari awal tabelnya sudah salah atau keliru, ya, maka pertanyaan selanjutnya sudah pasti juga keliru hasil akhirnya. Walaupun mungkin prosesnya benar. Ya, karena ini memegang peranan penting untuk mendefinisikan nilai peluang gabungannya berapa. Begitu ya, baik gabungan dari X dan juga Y. Oke, bagaimana kalau misalnya untuk mu22? Yuk, coba kita lihat ya. mu22, sorry. Lihat rumus umumnya lagi. Kita kembali dulu ke PPT. Lihat. Ilhami ya. 22. Berarti R-nya berapa? S-nya berapa? 2, S-nya 2. Oke, baik R maupun S sama-sama 2. Berarti nanti di sini pangkatnya 2 semua ya teman-teman ya. X min mu X pangkat 2 dikali Y min mu Y pangkat 2 dikalikan dengan PXY. Oke, sekarang kita coba tulis. Ya, maka mu 22 sama dengan ekspektasi dari X dikurang mu X pangkat 2 begitu. Dari kurang 1 kurung kali Y dikurang mu Y pangkat 2. Ya, atau kalau kita jabarkan di sini sama saja dengan penjumlahan untuk seluruh X dan Y. Oke, X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y dikali P X Y. Apa yang perlu kita cari dulu? Mu X. Oke, ya. Kalau milih warna gimana caranya? Oh ini. Mu X dan mu Y, teman-teman. Ya. Mu X itu sebetulnya adalah ekspektasi X. Ya, ini sama saja dengan ekspektasi X. Berarti sama saja dengan menjumlahkan untuk seluruh X. Bagaimana cara mencarinya? X dikali PX. Pertanyaannya, PX-nya udah dapat belum? Belum. Belum ya. Jadi kalau kita coba kerjakan lebih panjang di sini, ya X dikali PX itu apa? Peluang bersama X, Y, batasnya berarti batas siapa kalau PX? Y. Y. Nah, berarti sama saja menjumlahkan. Kita tulis lagi. Ini kita cari dulu ya yang ini. Tadi fungsi peluang bersamanya apa? Oh, dari tabel berarti harus kita jumlahkan satu-satu sebentar. Tadi nggak ada fungsinya ya, kita lihat nih. Sudah kembali ke PPT? Sudah. Sudah, Ibu. Oke, PX ya, kita menjumlahkan untuk seluruh Y. Berarti bagaimana cara mencarinya? Saya harus memperlihatkan yang tabel ini biar kalian terbayang. Nyari PX-nya, Bu. Cari PX-nya bagaimana? Bu, tadi rumusnya dikali sama apa, Bu? Yang mana? Dari PX, kan jumlah Y. Dari PXY. Ini kan tidak ada fungsinya ya? Ya nggak? Berarti Ya, kan berarti 1 dikali 1/6 gitu.
Sebentar ya. Kita lihat tabel yang ini dulu. Aduh, di materi apa tuh saya waktu itu? Ubah acak. Oh, oke. Kalian kelas apa? Kelas B. Bentar ya. Gimana share window berarti ya? Window. Share screen. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, maksud saya begini, tadi kan di soalnya bentuknya seperti ini. X-nya dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 3. Ini nilai peluang bersamanya. Ya. Di sini juga seperti itu ya. X-nya dari 1, X1, X2, X3, dan seterusnya. Y-nya dari Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Nah, sekarang berarti untuk mencari si fungsi marginal si X-nya di sini, ya, bagaimana caranya? Ya, berarti ketika kita mencari, tadi kita cari apa? PX. Mana sih whiteboard-nya? PX ya? Oke. Iya, Ibu, PX. Ya, berarti ketika PX1 atau ketika X-nya di sini sama dengan 1, nilai peluangnya adalah 1/6. 3/6. Oke. Ketika X-nya sama dengan 2, berarti dia 4/12. Gitu ya? Paham nggak kenapa bisa seperti itu? Ketika X-nya sama dengan 3, berarti nilainya adalah 2/12. Karena apa? Ketika kita mencari fungsi marginal dari X, dari fungsi bersamanya, kita menjumlahkan untuk seluruh Y-nya. Karena tadi sigmanya adalah sigma Y batasnya. Paham? Karena ini bukan fungsi, teman-teman. Ini contohnya agak berbeda sama yang atas. Kalau tadi di atas, kita mencari fungsi marginalnya itu dari suatu fungsi. Jadi bentuknya itu seperti ini. Jadi hanya seperti seolah-olah ada satu fungsi di sini, tinggal substitusikan X-nya dari 1 sampai 3 misalnya. Nah ini bukan fungsi, ini udah nilai peluangnya di sini. Ya, jadi nilai peluangnya ini sudah dijelaskan nilai peluangnya, jadi bukan suatu fungsi. Sehingga yang kita peroleh nanti nilai PX-nya begitu ya, untuk setiap X-nya ini. Ketika X-nya sama dengan 1, maka kita jumlahkan untuk seluruh batas Y di sini. 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Ya, ketika X-nya sama dengan 2, berarti nilai peluangnya berapa? 4/12. Ketika X-nya sama dengan 3, berarti dia berapa? 2/12. Sehingga, ya, kalau kalian lihat di sini, ketika dia nilai X-nya X1 untuk seluruh Y, ya, menjadi PX1, dia menjumlahkan seluruh ini. Gitu. Jadi sama nilainya, atau sama cara pengerjaannya dari slide yang pernah saya share kepada kalian. Paham sampai sini? Masih bingung berarti. Paham sih, Bu. Soalnya ini masih share screen-nya di whiteboard, Bu. Oh, Iya, Bu. padahal saya sudah share Windows, harusnya bisa otomatis share screen maksudnya. Nih, ya, ini kan saya pernah share nih tabel ini di PPT awal-awal ya, yang materi joint distributions. Jadi ketika kita ingin mencari fungsi, ini sebetulnya menggambarkan fungsi marginal juga. Ini kan isinya fungsi peluang gabungan ya. Ini nilai peluang gabungan nih, antara X1 dan Y1, X1 Y2, X1 Y3, dan seterusnya. Kalau kalian lihat, kalau ini kita jumlahkan, ini sama saja dengan peluang ketika nilai X-nya itu adalah nilai X1. Jadi ini untuk seluruh batas Y kan.
Tapi X-nya sama di sini X1. Nah, kita di sini X-nya sama dengan 1, maka di sini peluangnya 3/6 itu adalah ketika X-nya sama dengan 1. Peluang di sini X sama dengan 2, ya, itu nilainya 4/12. Peluang X sama dengan 3, nilainya adalah 2/12. Itu nilai fungsi marginalnya. Ini berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Ya, tadi sih waktu scroll ke atas sudah terlihat atau masih di whiteboard ya tadi? Ya. Kalau yang contoh sebelumnya, fungsi marginalnya di sini adalah berbentuk fungsi. Ya, berbentuk fungsi. Jadi tidak seperti terpisah dengan yang tadi. Walaupun sebetulnya kita bisa di sini, misalnya kalau nilainya 1, begitu ya. Tapi kan tersisa Y di sini, gitu kan? Atau tersisa X misalnya di contoh yang lain. Tapi kita di sini udah nilai peluangnya, jadi bukan suatu fungsi, teman-teman. Itu bedanya di contoh soalnya, maksud saya seperti itu. Cara melihatnya itu berbeda. Ya, berarti dalam mencari momen di sekitar rata-rata gitu ya, dari momen kedua dan juga dari rata-rata X dan momen kedua dari rata-rata Y, ya kita coba tulis tadi mana, jadi bolak-balik ya, apa ya, 3/6, 4/12, dan 2/12. Atau mau soal yang ada fungsinya aja dulu? Ya, Bu, boleh, Bu. Saya tahu kalian tuh bingung ya, harus di papan tulis gini nih kalau ngalurinya. Ini di keep besok di kelas ya. Oke, Bu. Oke, yang fungsi dulu deh, yang linear sama soal sebelumnya. Misalnya, ya fungsi bentuknya ya, bukan tabel fungsi peluang tadi. Saya punya PXY-nya. Ya, itu adalah XY kuadrat per 30. Jadi X-nya itu adalah 1, 2, 3, Y-nya adalah 1 dan 2. Ini saya nyari momen di sekitar rata-rata aja ya. Ya. Yang momen di sekitar titik pusat yang mu aksen ini bisa ya, teman-teman ya, tadi ya. Insya Allah, Bu. Insya Ya, Allah, Bu. ini mudah, ini mudah. Ya, soalnya masih menggunakan fungsi peluang bersama karena dia ekspektasi gabungan. Nah, kalau dari fungsi marginalnya nih ya, ini momen di sekitar rata-rata. Oke, saya carinya yang mu2 atau apa namanya? Pokoknya pertanyaan untuk momen di sekitar rata-rata. Berarti misalnya kita diminta untuk mencari mu1, 2. Kan gitu. Ya, berarti kalau berdasarkan definisi tadi, ini slide, mu1, 2 itu sama saja dengan ekspektasi dari X dikurang mu X pangkat berapa? Pangkat 1. Oke, dikali dengan Y dikurang mu Y pangkat berapa? Pangkat 2. Oke. Ya, berarti sama saja dengan penjumlahan untuk seluruh X dan Y dari X min mu X dikali Y min mu Y pangkat 2 dikali dengan PXY. Mesti clear ya teman-teman ya. PXY-nya adalah ini, XY kuadrat per 30. Berarti kan seperti tadi kita perlu cari mu X dan mu Y. Oke. Mu X-nya berarti kan sama saja sigma dari X dikali PX, gitu kan. Ini kan belum dapat, ya. Berarti sama saja di sini X dikali PX ini, ya, adalah sigma dari fungsi peluang bersamanya dengan batasnya batas siapa tadi? Y. Y. Oke. Nah, sehingga kalau mau dipisahkan, mau cari yang merah dulu ini juga boleh ya. Ini saya gabungkan saja. Dikali. Tadi fungsi bersamanya apa? XY kuadrat. XY kuadrat per 30. Oke.
Oke, batas Y-nya itu dari 1 sampai 2 ya. PX-nya adalah XY kuadrat per 30. Gitu ya. Atau 1/30 dikali XY kuadrat misalnya. Oke, berarti di sini sigma untuk seluruh X 1 per 1/30 dikali. Nah, berapa pasang yang mungkin? Enggak ya, ini hanya Y sama dengan 1 sampai 2 saja. Berapa berarti ketika Y-nya sama dengan 1? X ditambah Ketika Y-nya sama dengan 2? 4X. 4X. X plus 4X. 4X. Sampai sini paham dulu. Kenapa bentuknya seperti ini? Paham substitusi Paham. nilainya. Betul ya. X dikali, berarti berapa? 1/30 dikali dengan 5X. Biar warnanya konsisten. Ya, berarti sama saja dengan Per 6X. 1/6 X kuadrat ya? Iya, Betul nggak? Atau sama saja di sini 1/6 sigma X-nya berarti batasnya dari berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3 X kuadrat. Berarti sama saja dengan 1/6 kali 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 1/6 dikali 1 ditambah 4 ditambah 9, 14 ya. Berarti sama dengan 14/6. Ini belum selesai. Hey, ini baru mu X. Ya, ini baru mu X. Kalian lihat tadi yang harus kita cari apa di sini? Ya. Mu Y. Iya, ya. Ini baru mu X. Sekarang boleh cari kita mu Y, ya. Berarti di sini mu Y itu sama saja dengan sigma untuk seluruh batas Y dikali PY. Berarti Y dikali sigma untuk batas X, ya, peluang bersama dari X dan Y. Begitu. Tadi batas X-nya dari berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3 ya. Iya, 1 sampai 3. X-nya dari 1 sampai 3. XY kuadrat per 30. Oke, berarti di sini Y dikali, ketika X-nya sama dengan 1. Y kuadrat ditambah X-nya 2. 2 tambah Y kuadrat ditambah 3 Y kuadrat. Oke, bagus ya. Berarti di sini 1/30 dikali 6Y kuadrat. Gitu ya? Atau di sini bagaimana bentuk sederhananya berarti? Berarti 1/5 Y pangkat 3. 1/5 Y pangkat 3. Paham teman-teman ya kenapa bentuknya seperti ini ya? Y-nya dari 1 sampai X, sorry. Nih,
Udah benar ya? X-nya udah bisa. Oke. Ini tadi yang batas X-nya Ini yang batas X-nya tadi di sini. Ya, untuk yang marginal ini. Ya, di sini sudah masuk ke batas Y-nya. Karena kita mencari ekspektasinya ya. Betul, sudah betul. Y-nya tadi batasnya dari 1 sampai dengan 3. Y 1 sampai dengan 2. Oke, berarti berapa? 1/5 dikali Y pangkat 3. 1 ya, pangkat 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 pangkat 3, 8. 8 tambah 1, 9. Ya, 9/5. Berarti tadi mu X-nya itu adalah 14/6. Mu Y-nya adalah 9/5. Maka mu 1, 2 begitu ya. Mu 1, 2 itu sama saja dengan batas X-nya dari 1 sampai 3. Kemudian Y-nya dari 1 sampai 2. Oke, berarti X dikurang 14/6 itu 7/3 ya? Iya, Bu. Nih, ini 7/3 nih. Tadi kan mu X gitu ya, dia adalah 7/3 dikali Y dikurang 9/5. Pangkat 2, ingat. Dikali ya, fungsi apa tadi rumusnya? XY ya, mana? Ini X kuadrat, XY kuadrat per 30. Atau 1/30 dikali XY kuadrat. Bisa cara mencari ini? Itu, Bu, substitusi. Iya, sebetulnya ya tinggal substitusi saja. Hanya panjang ya PR-nya gitu. Hanya lebih panjang saja, tapi perhitungannya mudah. Ya kan, ini 1/30 konstanta keluarkan ya. Jadi kalau mau dilihat, berarti X dari 1 sampai 3, Y-nya dari 1 sampai 2, dari X min 7/3 dikali Y min 9/5 kuadrat dikali XY kuadrat. Teman-teman. Jadi untuk yang sebelah sini, kita substitusikan nilai X dan Y yang mungkin. Berarti X dan Y yang mungkin itu pasangannya berapa saja. Misalnya tadi mau dibuat tabel di sini. Ya, X-nya dari 1 dan 1, 1, 2. Ya, Y-nya hanya 1 dan 2. 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Tuh. Kalau kalian khawatir salah dalam proses perhitungan, kalian boleh buat listnya dulu seperti ini. Ya, misalnya ini suku pertamanya, di sini X min 7/3 dikali dengan Y min 9/5 kuadrat, ya, panjang ya. Misalnya ini bintang. Jadi di sini bintangnya berapa kan gitu. Ya, 1, 1, berarti substitusikan di sini X-nya 1, di sini 1, Y-nya di sini 1, di sini 1, dapat berapa? Gitu. Nanti tulis di sini misalnya ya sebelum ke situ. Coba kita tulis dulu. 1/30 misalnya. Ya. Ketika X-nya 1, ya, berarti di sini 1 dikurang 7/3, berapa? Min 4/3. Oke, min 4/3. Min 4/3 dikali Y-nya 1. 1 dikurang 9/5. Min 4/3. 4/5 kuadrat. Ya. Dikali XY kuadrat. Berarti kali 1 dikali 1 kuadrat 1. Ya.
Oke, ini baru pasangan yang pertama nih, ditambah ya pasangan kedua misalnya ya, 1 dan 2. Maka nanti kalian cari sampai pasangan yang terakhir 3 dan 2. Oke, kita coba cari 3 dan 2. 3 dikurang 7/3. Berapa? 2/3 Oke, 2/3. dikali Ketika Y-nya 2, 6/5. 1/5 bukan? Y-nya 2. Ya? Oh, iya. 2 dikurang 9/5, Iya, Bu. 1 Ya. per 5. 1/5 kuadrat ya. 3 dikali 4. Berapa? 12 ya? 12. Oke. Nah, seperti itu. Baru kalian nanti tinggal operasikan kembali ini perkaliannya, ya baru nanti dijumlahkan semua. Kalau nanti kalian cari hasilnya, gitu ya. Ini saya sudah ada jawabannya. 0 nilainya, ternyata. Masya Allah, ya. Jadi kalau di PG kalian mungkin bisa milih 0 ya, tapi kalau di SI kalian ada panjang-panjang ternyata 0, teman-teman. Jadi seperti ini proses perhitungannya ya. Jadi tetap mencari dulu mu X dan mu Y-nya, mu Y-nya kalau misalnya momennya di sekitar nilai tengah, memang agak panjang ya PR-nya. Yang penting konsepnya kalian paham. Ya, konsepnya kalian paham. Kalau masalah perhitungan ini masalah ketelitian saja. Ya, keterampilan menghitung itu harusnya teman-teman sudah mahir ya kalau permasalahan menghitung. Yang penting konsepnya. Kapan tadi misalnya peluang bersyarat digunakan? Ya, kapan ekspektasi gabungan yang digunakan? Kalau dari situ aja udah paham, ya, ketemu, ya, diminta menghitung ekspektasi apapun, teman-teman yang penting caranya tahu. Kalau proses perhitungan harusnya lebih tahu lagi, ya, lebih bisa lagi. Ya, yang penting konsepnya. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Karena materi kita hari ini sampai dengan sini. Gitu. Nanti minggu depan, kalau misalnya memungkinkan luring, kita bahas soal UTS. Kalau tidak memungkinkan luring, kita bahas materi selanjutnya untuk yang kontinu. Kalkulus integral sudah kan lipat berapa sekarang? 2. Oke, lipat 2 ya. Kemarin belajar kalkulus integral yang lipat 2-nya luring atau daring? Daring, Ibu. Daring. Tapi Minggu udah depan bisa kan? luring. Oke. Tapi teman-teman udah bisa ya? Lipat 2 ya? Udah bisa, tapi masih basic-basicnya. Masih basic. Basic itu gimana sih, Bintang? Masih kayak dasar banget, karena baru pertemuan kemarin. Oke. Dasar itu apa? Apa yang dipelajari kemarin? Baru kayak pengenalan doang gitu, cara menyelesaikan integral secara lipat 2, bagaimana sampai ke penerapannya, aplikasinya gitu, Bu. Sampai ke mencari koordinat titik polarnya. Kan kalau integral lipat kan ada yang pakai koordinat titik polarnya. Ya, itu cukup. Seperti itu cukup ya. Menurut saya itu sudah cukup untuk kita melangkah ke fungsi untuk fungsi densitas gabungan. Itu artinya kita bisa segera masuk ke fungsi densitas gabungan. Ketika sudah fungsi densitas gabungan, berarti nanti kita masuk ke fungsi densitas marginal ya. Kalau fungsi densitas marginal tentu integralnya berkurang 1 justru kalau kita ada 2 pelubah acak. Ya, karena nanti seperti halnya marginal di sini dideskripsikan, kalau mau cari Px batasnya batas Y gitu. Nanti kalau di continue berarti ketika mau mencari fungsi densitas dari salah satu variabel, maka batas integralnya berarti lawannya. Jadi kalau mau cari fx, maka nanti integralnya terhadap dy. Gitu, teman-teman. Nah, konsepnya sama dengan diskrit, hanya beda dalam yang satu integral, yang satu sigma. Gitu. Nah, berarti nanti ada ekspektasi bersyarat juga kita di continue cari. Ya, fungsi peluang atau fungsi densitas bersyarat juga kita bisa cari. Dan sampai ke sini sama ya, prosesnya sama semuanya. Ya, jadi bedanya dalam proses perhitungannya saja. Makanya ketika teman-teman konsepnya sudah paham, ya hanya nanti bedanya di proses perhitungannya saja. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan dulu silakan kalau ada yang ingin tanyakan.
Ibu saya mau tanya, Bu. Ya, silakan Anissa. Yang Siapa yang bertanya nih? Ibu Anissa. Oke. Yang ekspektasi bersyarat tadi boleh lihat lagi nggak, Bu? Oh, boleh. Sebentar. Ekspektasi bersyarat. Oke. Kenapa Nisa? Contoh soalnya, Bu. Yang Oh, tadi. soalnya. Ini? Iya, Bu. Yang di sekolah lagi, Bu. Tadi soalnya jawabannya beda gitu, Bu. Ini kan 10/3 ya, Bu. Tapi pas dihitung di buku saya tuh 7/7, jawabannya 7, Bu. Yang mana? Yang 10/3 itu. Oh, yang nomor 2. Ya. Oh, sejujurnya saya belum cek. Ya, tapi kalau marginalnya sama tidak? Sama, Bu. Soalnya saya lihat di buku yang merah itu, Bu. Oh, di buku merah ini ada soalnya ya? Iya, Bu. Dari buku merah. Sama soalnya. Oh, namanya jadi buku merah. Siapa penulisnya, Anissa? Iya, Bu. Nar Herianto, Bu. Siapa? Nar Herianto di sini. Oke, ya itu ya. Pokoknya X per 6-nya sama ya. Fungsi bersyaratnya sama tidak? Iya, bersyarat X-nya. Sama, Bu. Sama. Berarti dalam perhitungan ekspektasinya yang keliru. Iya, kayaknya yang 2/3 itu, Bu. Aturan 2/3 tambah 1/8. 2/3 ditambah. 1/8. Jadi di yang 4-nya ini salah. Iya, Bu. Batasianya kan 1-2 ya. Batasianya itu 1-2. 2/3 Y pangkat 2. Berarti kan 2/3-nya bisa kita keluarkan. Kenapa salah? Loh, bener kok itu. Di bukunya mungkin yang salah. Coba. Bentar, Bu. Tapi di bukunya 1/8. Halaman berapa? Coba di bukunya halaman berapa? 221. Buku ini memang kekurangannya ada beberapa yang keliru ya. Saya juga sempat beberapa menandai gitu. Barangkali di bukunya keliru. 2. Oh iya ada soalnya ya. Ekspektasi 2. Oh Nisa, soalnya saja dia sudah berbeda. Dia meminta ekspektasi dari 3X bersyarat Y sama dengan 1. Jadi kuadratnya dia tuker. Coba cek deh soalnya. Kalau di buku merah, dia memintanya, mana soalnya? Ini kan kalau di PPT ekspektasi dari 3X kuadrat bersyarat Y sama dengan 1. Kalau di buku ini ekspektasi 3X bersyarat Y sama dengan 1. Dan ekspektasi 2Y pangkat 2 bersyarat X sama dengan 1. Betul nggak? Iya, Bu. Saya yang salah. Oke, ini saya clear ya. Ibu. Makasih. Oke, ya teman-teman ya. Jadi beda soalnya. Fungsinya sama. Fungsinya sama ya yang di buku merah itu, tetapi nilai ininya berbeda soalnya. Nilai ekspektasi yang diharapkannya berbeda. Yang diberikan. Baik. Coba nanti saya berikan latihan lagi seperti biasa ya. Nah, untuk teman-teman kerjakan. Jadi melihat UTS yang kemarin sudah kita laksanakan, kemungkinannya sepertinya saya belum mengoreksi ya, tapi terlihat teman-teman sepertinya lebih banyak yang belum optimal. Sepertinya gitu ya. Saya belum bisa mengatakan itu mutlak karena saya belum memeriksa satu persatu secara rinci gitu. Apakah nanti akan ada ujian ulangan? Saya akan mengabari setelah saya mengoreksinya selesai. Nah, jadi nanti saya lihat secara umum seperti apa. Gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada perbaikan, kita sepakatilah ya untuk nilai UTS-nya apakah diambil yang paling baik atau seperti apa. Nah, kita lihat nanti setelah saya menyelesaikan koreksinya dan juga setelah kita bahas soalnya kemarin. Ya, karena sebetulnya kalau dilihat dari soal UTS, ada beberapa modifikasi dari konsep yang sudah saya berikan, tapi sebetulnya itu tidak jauh dari konsep yang kita pelajari. Jadi hanya dibolak-balik ibaratnya. Ya, kemudian juga saya tidak meminta kalian mencari fungsi pembangkit momen yang menggunakan integral gitu ya. Menggunakan teknik-teknik integral ya nggak? Coba, jujur. Nggak ada. Nggak ada, ya. Dari soal saya udah kasih ada fungsi pembangkit momen, kalian tinggal cari apa? Varians ya kalau nggak salah, saya ngasih soal. Iya, Artinya kan varians. betul, artinya
kalian nggak perlu pikir panjang, cukup cari ekspektasi X-nya diturunkan 1 kali gitu kan. Jadi malah diferensial bukan integral. Kan apalagi soal yang lainnya. Coba saya buka di sini. Nomor 1 itu saya mikirnya peluang bersyarat. Tidak. Nomor 1 kan? Iya, Mana? karena ada kata jika, Bu. Jadi misalnya nih dapat kemarin tuh saya ingatnya apa ya? Ini nih soalnya nih. Oh iya. Nah, itu kan jika sisi gambar muncul pada pelemparan pertama, maka hadiah yang diperoleh 1000. Berarti punya syarat. Pada pelemparan pertama, sisi gambar muncul, baru dapat hadiah 1000. Jadi saya mikirnya bersyarat karena begitu, Bu. Oh, enggak Zidan. Ini konteks kalimat ya. Jadi pertama kita lihat, ini ada percobaan. Ya, ada eksperimen. Dia melempar 3 koin. Berarti tahap pertama adalah kalian harus melis seluruh kemungkinan ya muka atau gambar yang muncul dari 3 kali pelemparan. Sampai situ ada yang mengerjakan sampai menentukan anggota ruang sampelnya? Saya, Bu. Oke. Ya, berarti kan koin itu ada angka, ada gambar. Ya kan? Ada angka, ada gambar, dilempar 3 kali. Berarti kalian boleh buat pohon ya pohon gitu untuk mencari anggota ruang sampelnya ya kan. Kemudian dapat tuh anggota ruang sampelnya. Dari anggota ruang sampel itu, kalian tentukan nilai Y1 dan nilai Y2-nya. Y1 itu menyatakan jumlah sisi gambar yang muncul. Y2 menyatakan hadiah yang diperoleh dengan aturan sebagai berikut. Misal, saya jadi buka whiteboard lagi nih. Sedikit aja ya, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, Bu. Pelemparan pertama, angka atau gambar? Suara Ibu mengecil. Oke. Nah, sudah. Pelemparan pertama, angka atau gambar. Pelemparan kedua, berarti di sini, kalau pertama angka, misalnya, pelemparan kedua kan bisa angka gambar lagi ya. Ini juga bisa angka gambar lagi. Kemudian, pelemparan, jadi nggak bisa. Sebentar. Di pelemparan ketiga di sini, angka ini bisa angka atau gambar. Dari ini bisa angka atau gambar. Bisa angka atau gambar. Ini bisa angka atau gambar. Jadi di anggota ruang sampelnya di sini, misalnya saya tulis S, ya, bisa angka, ya enggak? Angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Sampai sini ada yang benar nggak? Masa nggak ada? Melis anggota ruang sampelnya sampai sini. Ada yang merasa sampai sini? Enggak, Iya, enggak Ibu. sampai situ. Waduh. Oke. Sempat kepikiran cuma kayak bingung gitu. Ragu. Terus saya nggak sebanyak ini ruang sampelnya jadi. Ya, kan kalian simulasikan kalau kalian melempar 1 kali, kan yang mungkin hanya angka atau gambar. Tapi kan kita harus mempertimbangkan keduanya. Nanti pelemparan kedua, berarti dari setiap ini yang mungkin, ada kemungkinan lagi. Bisa angka, bisa gambar lagi yang keluarkan gitu ya. Ketika dia yang pertama gambar, maka pelemparan kedua juga bisa muncul angka atau gambar lagi. Kalau pelemparan yang ketiga, 3 kali, maka yang ketiga ya bisa angka, bisa gambar lagi dari pelemparan yang sebelumnya. Dari sini baru kalian tentukan Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Tadi Y1 itu menyatakan banyaknya jumlah sisi gambar yang muncul. Y2 menyatakan hadiah yang diperoleh. Dia bilang kalau gambar yang muncul pada pelemparan pertama, maka hadiah diperolehnya 1000. Oke.
Kalau muncul pertama kali si gambarnya pada pelemparan kedua, maka hadiah diperoleh 2.000. Kita cek dulu Y1-nya. Y1 adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. A. Berapa Y1-nya? 0. 0. Lalu yang kedua AAG? 3. Nih, banyaknya Oh, sisi yang gambar kedua. yang muncul. 1. Ini 1. Ini 2 ya? 2. Ya Allah, pulpennya jadi hilang. Bentar. Nah, ini 2, ini 3. Sekarang lihat tadi, Y2-nya, berarti kan dia menyatakan hadiah yang diperoleh. Dia bilang, kalau sisi gambar muncul pada pelemparan pertama, maka dapat 1.000. Sekarang saya tanya, ya, yang di sini gambarnya muncul pertama, ya, pada pelemparan pertama itu gambar muncul yang mana aja? Sebutin anggota ruang sampelnya. GA. Apa? GAA. Ini ya, berarti ini 1.000. Lalu? GAG. Ini juga 1.000. GGA. GGG. 1.000 ya. Kapan dia dapat 2.000? Kalau sisi gambarnya itu muncul pertama kali pada pelemparan kedua. Jadi si G ini baru muncul pada pelemparan kedua. Berarti yang mana? AGA. Berarti ini 2.000. Ada lagi? Nggak ada. Ibu maaf, Mm-mm. itu ruang sampelnya kurang yang AGG bukan Bu? Mana? Oh iya, sorry. Sini ya? Iya Bu. Oke. Nyelip berarti dia setelah. Berarti itu termasuk 2.000 tuh. Iya, kita turunin dulu bentar. Ya, tadi ini 1.000. Ini 2.000 ya. Yang bawahnya juga 2.000. Karena G-nya muncul pertama kali di pelemparan kedua. Tadi satu lagi hadiahnya 3.000. Dia bilang kalau sisi gambarnya muncul pertama kali pada pelemparan ketiga. Yang mana? AAG. AAG ya, 3.000. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada, Ibu. Nggak ada. Oke. Jika tidak ada sisi gambar yang muncul, maka harus membayar denda 1.000. Tidak ada sisi gambar yang muncul, berarti dia A semua. Membayar denda 1.000. Berarti berapa nilai Y2-nya? Minus 1.000. Ya, minus atau negatif 1.000. Ya, jadi di sini nanti kalian bisa buat tabel yang tadi. Ya, satunya itu berarti nilainya tadi berapa aja? 0, 1. 0, 1, 2, 3, ya. 0, 1, 2, 3. Y2-nya? Min 1.000, 1.000, 2.000. Minus 1.000. 1.000. 2.000. Ini adalah Y2-nya. Ketika Y1-nya 0 dan minus 1.000, berarti dia sama saja gini teman-teman. Ini kan peluang Y1, Y2 ya. Berarti sama saja peluang 0, minus 1.000. Ada berapa yang Y1-nya 0 dan Y2-nya minus 1.000? Ada nggak? 1, Ibu. Ada 1, ini ya. 1, sedangkan anggota ruang sampelnya ada berapa? 8. 8. Berarti nilai peluangnya berapa? 1/8. 1/8. 1 minus 1.000. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti berapa nilai peluangnya? Nggak ada. 0. Ya, kalau mau dikosongkan 0. boleh. Yang minus 1.000 ini kanannya 0. Karena dia hanya pada Y1-nya sama dengan 0. Ketika Y1-nya 0, Y2-nya 1.000 atau 0,1000. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Dia 0.
1,1000. Ada? Nggak ada. Ada yang kelewat nggak di sini? Satu, Eh. Ibu. Ini ya? Oh, Ini iya. ya? GAA. Di sini berarti 1/8. Gitu seterusnya. 2 dan 1000. Ada berapa? Nih. 2 ya? 8. 2/8. 3 dan 1000. 1. 8. 0 dan 2000 nggak ada ya. 1 dan 2000 2 ya. 2 dan 2000 0. 3 dan 2000 nggak ada. 3 dan 1000 1. Betulkah jumlahnya 1 ini? Coba. Ibu, 1/8. itu kurang 3.000 nggak sih? Oh iya, ada yang 3000 ya? Iya. Oh iya, 1/3000 ya. Oke. 3000. 1/8. Ya, 1/8, 3 tambah 1, 4/8, 2/8, 5, 7, 1/8 ya. Kalau di sini 1/8, 4/8, 2/8, 1/8, jumlahkan nilainya 1. Ada yang merasa benar jawabannya? Saya dapat 1, Bu, tapi nilai peluangnya nggak segini. Berarti itu kebetulan. Iya, Bu. Jadi ini kan sudah pernah dicontohkan di soal yang di PPT ya, gitu. Jadi setipe sekali ya, setipe sekali gitu. Nah, kalau tabel ininya sudah benar, tadi soal berikutnya apa? Kita tidak bahas soal berikutnya ya, nanti saja waktunya sudah 12 lebih. Nah, fungsi peluang bersama bagi Y1 dan Y2, berarti yang tadi tabelnya ya. Nomor 2-nya, peluang bahwa jumlah sisi gambar yang muncul kurang dari 3 dan hadiah yang diperoleh sebesar-besarnya 1000. Berarti kita mencari peluang apa? Peluang sisi gambar itu tadi apa? Y1 ya? Y1 kurang dari 3 dan hadiah yang diperoleh sebesar-besarnya 1000. Berarti Y2-nya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 1000? Lebih kecil sama dengan 1000. Oke, ya. Berarti kan peluang Y1 kurang dari 3, Y2 lebih kecil atau sama dengan 1000. Kalau Y1 kurang dari 3 berarti nilainya berapa saja? 0,1. 0,12 kan, berarti Y1-nya itu adalah 0,12. Y2-nya kurang dari sama dengan 1000. Berarti min 1000 dan 1000. Berarti sama saja peluang 0 min 1000 ditambah peluang 0 dan 1000 ditambah peluang 1 minus 1000 gitu kan? Ditambah peluang 1 dan 1000 ditambah peluang 2 minus 1000 tambah peluang 2 dan 1000. Tuh berapa? Tinggal masukkan di sini. 0 dan minus 1000 1/8. Tambah 0 dan 1000, 0. Ya kan? Ditambah 1 dan minus 1000, 0. 1 dan 1000, 1/8. Tambah 2 dan minus 1000, 0. 2 dan 1000, 2/8. 3/4/8 ya, atau setengah. Mudah nggak coba menurut kalian? Udah kalau bersama Ibu. Mudah ya.
mudah teman-teman sebetulnya ini. Makanya saya ekspektasinya kalian bisa mengerjakan full untuk yang nomor 1 ini karena sudah pernah ada contoh soalnya di PowerPoint begitu. Mungkin karena kalian terbiasa Y1, Y2-nya itu 0 sampai 3, 0 sampai 5 gitu kan? Atau dari 1 sampai 5 gitu. Jadi ketika di soalnya dimodifikasi menjadi angka hadiah-hadiah itu, mungkin kalian agak-agak ragu ya atau seperti apa begitu. Ya, tapi ya proses seperti ini untuk yang nomor 1. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 1. Nanti kita lihat, mungkin ada yang benar ya, mungkin ada yang parsial benarnya. Ya, kalau misalnya teman-teman konsep, tapi kalau untuk yang mendefinisikan peluang ini ya, benar dong. Benar nggak? Bagaimana kalian mencoba merubah kalimat soal tadi menjadi bentuk seperti ini? Ada yang benar dong? Iya, benar. Iya ya, harus benar kalau ini. Yang tadi juga harus benar, semuanya harus benar ya. Maksud saya ini relatif mudah harusnya teman-teman bisa jawab gitu. Ya, daripada kita bahas lebih lanjut soal tesnya nanti kalian semakin mendung suasana hatinya ya karena menyadari aduh iya ya kenapa enggak gitu ya aduh gitu kan ada penyesalan dan sebagainya, jangan disesali ya. Nanti kita lihat hasilnya dulu baru kita lihat next step-nya seperti apa. Oke. Sudah pukul 12:13, ada kuliah lagi setelah ini? Nggak ada. Nggak ada, leha-leha deh kalian ya kalau sudah seperti itu. Jadi terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf saya terlambat setengah jam. Ya, jadi datang ke kampusnya juga tadi terlambat pada saat saya ke stasiun begitu keretanya semua ke arah Bogor. Jadi cukup lama tadi saya menunggu keretanya juga. Mohon maaf ya. Semoga nanti minggu depan perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Nanti saya kabari. Harapan saya berharap semoga kita bisa bertemu luring ya. Jadi jatah luringnya bisa terpenuhi, ada yang terpenuhi sebelum Lebaran. Sehat-sehat semuanya. Silakan dipelajari lagi. Nanti saya share materinya ke grup WhatsApp ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.